wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Maramis, NPM 21700 651 6048. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Komunikasi Data. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan, model-model komunikasi. Kegunaan dari suatu sistem komunikasi adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak. Contohnya yaitu komunikasi antara sebuah workstation dan sebuah server yang dihubungkan dengan sebuah sistem atau jaringan. Contohnya adalah telepon umum. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal-sinyal antara dua telepon pada suatu jaringan yang sama, yaitu source atau sumber, transmitter atau pengirim, transmission system adalah sistem transmisi, atau receiver penerima, dan terakhir adalah destination atau tujuan. Daftar tugas-tugas kunci yang berkaitan dengan yang ditampilkan oleh sistem komunikasi data, namun daftar tersebut masih dapat ditambah dengan beberapa elemen yang diperlukan. Item-item dalam daftar yang dapat digabungkan, serta item-item lain yang dapat menampilkan beberapa tugas tertentu yang berasal dari level sistem yang berbeda. Item pertama adalah Transmission System Utilization, menunjukkan pada kebutuhan untuk membuat supaya pengguna fasilitas transmisi yang biasanya terbagi menjadi beberapa perangkat komunikasi menjadi lebih mudah atau efisien. Beberapa teknik tujuan atau sebagai multiplexing dipergunakan untuk mengalokasikan kapasitas total dari suatu medium transmisi di antara sejumlah user. Teknik-teknik congestion control diperlukan untuk memastikan atau menjamin agar sistem tidak kewalahan dibanjiri oleh permintaan yang berlebihan terhadap lawan transmisinya. Agar dapat berhubungan, suatu perangkat harus bersifat interface dengan sistem transmisi. Sinyal-sinyal tidak hanya harus sesuai sistem transmisi dan receiver, namun juga harus ada sinkronasi antara transmitter dan receiver. Dalam hal exchange management, bila main data dipindahkan kedua arah atau direction selama beberapa waktu, kedua ujung harus kerjasama. Dan item berikutnya termasuk dalam exchange management, namun juga mencakup penting untuk dibahas secara terpisah. Dalam keseluruhan, sistem komunikasi dimungkinkan terjadinya tingkat tertentu sebelum mencapai tujuan. Karena itu, error detection and correction diperlukan agar kesalahan tersebut dapat diatasi. Hal ini biasanya terjadi pada sistem data processing. Berikutnya adalah dua konsep yang secara mistis atau berbeda namun masih berkaitan, yaitu pengalamatan addressing dan routing. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari atas kombinasi dari hardware atau peralatan fisik atau keras dan perangkat software atau program. Adalah efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan juga jitter. Atau juga bisa didefinisikan, komunikasi data adalah proses pengiriman data dan pengiriman data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah network atau jaringan melalui suatu media. Selanjutnya adalah jaringan komunikasi data. Sangatlah tidak praktis dua perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung dari ujung ke ujung. Berikut ini contoh kemungkinan yang terjadi. 1. Bila perangkat-perangkat yang merupakan bagian yang paling jauh dan terpisah, misalnya berada pada jarak ribuan kilometer, tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak sekali untuk menyambung dan menghubungkannya. Solusi bila terjadi masalah seperti ini dengan cara menghubungkan masing-masing perangkat tersebut ke suatu jaringan komunikasi atau communication network. Selanjutnya adalah protokol dan arsitektur protokol. Saat membahas masalah komunikasi komputer dan jaringan komputer, terdapat dua konsep penting, yakni protokol. Yang satu adalah protokol. Yang kedua adalah arsitektur komunikasi komputer atau computer communication architecture. Also arsitektur protokol atau protokol arsitektur. Sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi data di antara entiti pada sistem yang berbeda. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Satu adalah sintaks. Sintaks yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Yang kedua ada semantics.
yaitu meliput informasi, kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang ketiga adalah timing, meliputi kesesuaian, urutan, dan kecepatan. Bab 2. Transmisi data. Terminologi transmisi. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guided atau unguided. Pada kedua hal itu, komunikasi data berada dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Pada kedua hal itu, komunikasi berada dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sebuah transmisi dapat berubah simplex, half duplex, atau full duplex. Selanjutnya adalah sinyal. Bila dipandang sebagai suatu fungsi waktu, sebuah sinyal elektromagnetik dapat berubah sinyal kontinu atau discrete. Sinyal kontinu adalah sinyal di mana intensitasnya berubah berubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Dengan kata lain, tidak ada sinyal terputus atau discontinue. Sedangkan sinyal discrete adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan yang lain. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan merubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah frekuensi. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan semua bentuk isyarat analog. Merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Selanjutnya adalah sinyal digital. Sinyal digital adalah teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1 atau juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Akan tetapi, transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, isyarat ini juga dikenal dengan isyarat discrete. Berikut ini adalah fungsi sinyal analog dan digital. Sebuah ADC atau analog to digital converter berfungsi untuk mengkodekan tegangan sinyal analog waktu kontinu ke bentuk sederetan bit digital waktu discrete sehingga sinyal tersebut dapat diolah komputer. Proses konversi berikutnya adalah perbedaan antara sinyal analog dan digital. Sinyal analog 1. Bersifat kontinu. 2. Bagus digunakan untuk komunikasi yang lebih rendah. 3. Kemungkinan error besar. Sinyal digital bersifat discrete atau 0 dan 1. Yang kedua, bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Yang ketiga, komunikasi error kecil. Bab 3. Transmisi data digital dan analog. Pengertian. Dalam mentransmisikan data dari sumber ke tujuan, satu hal yang harus dihubungkan dengan sifat data. Arti fisik yang hakiki dipergunakan untuk menyebarkan data dan pemrosesan atau penyetelan apa yang perlu dilakukan sepanjang jalan untuk memastikan bahwa data yang diterima dapat dimengerti dengan baik. Bab 3. Transmisi data digital dan analog. Pengertiannya adalah dalam mentransmisikan data dari sumber ke tujuan, satu hal yang harus dihubungkan dengan sifat data. Arti fisik yang hakiki dipergunakan untuk menyebarkan data dan pemrosesan atau penyetelan apa yang perlu dilakukan sepanjang jalan untuk memastikan bahwa data yang diterima dapat dimengerti dengan baik. Dari semua pertimbangan ini, inti terpentingnya adalah apakah kita menghadapi analog entity atau digital entity. Secara kasar, istilah analog dapat disamakan dengan kontinu, sedangkan digital dengan discrete. Dua istilah ini sering dipergunakan dalam komunikasi data dan sedikitnya dalam 3 konteks. 1 adalah data, 2 pensinyalan, dan 3 adalah transmisi. Data dan sinyal. Konsep-konsep mengenai data analog dan data digital cukup sederhana. Analog data menerima nilai yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Suatu sinyal analog merupakan aneka macam gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang kemungkinan disebarkan lewat berbagai macam media, tergantung pada spektrum, contohnya media kabel atau wire
semacam twisted pair dan coaxial cable atau kabel fiber optik, dan atmosfer atau ruang perlambatan. Sinyal digital adalah suatu rangkaian voltase pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Sebagai contoh, kita ambil suatu level voltase positif konstan ditunjukkan sebagai biner 1, sedangkan level voltase negatif konstan dengan biner 0. Gangguan transmisi. Dalam sistem komunikasi, sinyal yang diterima kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan dikarenakan adanya berbagai gangguan transmisi bagi analog sinyal. Gangguan ini dapat menurunkan sinyal, sedangkan bagi digital sinyal akan netral bit error. Biner 1 diubah menjadi biner 0 dan seterusnya. Gangguan yang paling signifikan adalah sebagai berikut. 1. Atenuansi atau distorsi atenuasi. Yang kedua adalah distorsi delay atau derau. Derau lagi dibagi menjadi 4 kategori. Yang satu adalah derau suhu, derau intermodulasi, crosstalk atau derau impuls. Bab 4. Media transmisi data. Untuk media transmisi guided, kapasitas transmisi baik dalam hal rate data maupun bandwidth sangat tergantung pada jarak dan sistem transmisi medianya dari titik ke titik atau ke multi titik. Sepertinya, misalnya dalam suatu lokal atau LAN. Tipe guided media yang umumnya dipergunakan untuk transmisi data adalah twisted pair atau coaxial cable dan serat optik. Twisted pair sendiri adalah media transmisi guided yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Sebuah twisted pair terdiri dari 2 kawat yang disekat yang disusun dalam suatu pola spiral beraturan. Sepasang kawat bertindak sebagai satu jalur komunikasi tunggal. Twisted pair memiliki 2 jenis, yaitu unshielded dan shielded. Shielded sendiri yaitu berupa kabel telepon biasa. Pada umumnya di perkantoran menggunakan kabel unshielded twisted pair lebih banyak dibandingkan di rumah atau telepon umum sederhananya. Seperti biasa, unshielded twisted pair adalah subjek untuk interferensi elektromagnetik eksternal, meliputi interferensi dari twisted pair yang berdekatan dan dari derau yang muncul dari lingkungan sekitar. Coaxial cable seperti halnya dengan twisted pair terdiri dari 2 kondektor, namun disusun berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jangkauan frekuensi yang lebih luas. Terdiri dari kondektor silindris yang mengelilingi suatu kawat kondektor dalam tunggal. Kondektor bagian dalam dibungkus baik dengan kondektor kawat jaringan maupun penyekat dalam. Kondektor terluar dilindungi oleh suatu gelembung atau pelindung. Sebuah coaxial cable tunggal memiliki diameter mulai dari 1 sampai dengan 2,5 cm. Coaxial cable mungkin merupakan media transmisi yang paling bermanfaat untuk segala macam keperluan serta dapat dipergunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Aplikasi yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Penghubung sistem komputer. 2. Distribusi siaran televisi. 3. Transmisi telepon jarak jauh atau jangka pendek. Yang keempat adalah local area network atau LAN. Serat optik sangat tipis sekali, namun memiliki kemampuan tinggi memandu sebuah sinar optik. Serat optik terbuat dari berbagai jenis, kaca dan plastik. Kerugian terendah dapat diperoleh dengan menggunakan serat yang terbuat dari ultrapure-fused silika. Ada juga jenis lain, yaitu serat kaca high loss multi-component yang lebih ekonomis namun masih memberikan kinerja yang baik. Sedangkan serat plastik sedikit lebih mahal dan dipergunakan untuk koneksi jarak, di mana tingkat kerugiannya masih dapat diterima. Kemampuan serat optik benar-benar dieksploitasi saat sinar cahaya multiple pada frekuensi yang berlainan ditransmisikan melalui serat yang sama. Ini merupakan bentuk dari frekuensi division multiplexing atau FDM, namun lebih sering disebut sebagai wavelength division multiplexing atau WDM. Dengan WDM, cahaya mengalir melalui serat yang terdiri dari berbagai macam warna atau panjang gelombang, masing-masing membawa channel data yang terpisah. Selanjutnya adalah media transmisi unguided. Transmisi wireless. Untuk unguided media, transmisi dan penangkapan diperoleh melalui sebuah alat yang disebut dengan antena. Untuk transmisi, antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media atau biasanya udara. Sedangkan untuk penerimaan sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media.
Pada dasarnya, terdapat dua jenis konfigurasi untuk transmisi wireless. Untuk konfigurasi searah, antara pentransmisi mengeluarkan sinyal elektromagnetik yang terpusat. Untuk konfigurasi searah, antena transmisi mengeluarkan sinyal elektromagnetik yang terpusat. Antena pentransmisi dan antena penerima harus disejarkan dengan hati-hati. Untuk konfigurasi segala arah, sinyal yang ditransmisikan menyebar luas ke segala penjuru dan diterima oleh banyak antena. Gelombang mikrosatelit. Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi, yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Satelit menerima transmisi di atas satu band frekuensi atau uplink, amplifiers, dan mengulang sinyal-sinyal, lalu mentransmisikannya ke frekuensi yang lain atau downlink. Sebuah satelit pengorbit digital atau tunggal akan beroperasi pada beberapa band frekuensi yang disebut sebagai transponder channel atau singkatnya transponder. Bab 5. Pengkodean data. Yang pertama adalah data digital atau sinyal digital. Bentuk paling sederhana dari pengkodean digital, dari kata digital ditetapkan satu level voltase untuk biner dan lainnya untuk biner 0. Yang kedua adalah data digital atau sinyal analog. Sebuah modem mengubah data digital menjadi sinyal analog sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Yang ketiga adalah data analog atau sinyal digital. Data analog, misalnya suara dan video, diubah ke bentuk digital agar mampu menggunakan data analog dimodulasi oleh suatu frekuensi pembawa agar menghasilkan sinyal analog dalam band frekuensi yang berlainan yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Data digital, sinyal-sinyal digital. Suatu sinyal digital merupakan deretan pulsa, voltase terputus-putus yang berlainan dan masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Setiap pulsa merupakan sebuah elemen sinyal. Data biner ditransmisikan melalui pengkodean setiap bit data ke dalam elemen-elemen sinyal. Pertama, kita menentukan beberapa hal. Bila semua elemen-elemen sinyal memiliki tanda yang sama, yaitu semua positif atau negatif, kemudian, sinyal ini disebut unipolar. Dalam persinyalan polar, satu pernyataan logika ditampilkan melalui level voltase positif dan yang lainnya melalui level voltase negatif. Rate pensinyalan data suatu sinyal atau disebut rate data adalah rate di mana data ditransmisikan ditujukan dalam bit per detik. Durasi atau panjang bit adalah jumlah waktu yang diambil transmitter untuk memancarkan bit. Untuk rate data R, durasi bit adalah 1 atau R. Sebaliknya, rate modulasi adalah rate di mana level sinyal berubah. Hal ini tergantung pada sifat pengkodean digital, seperti yang akan dijelaskan nanti. Rate modulasi dinyatakan dalam band yang berarti elemen-elemen sinyal per detik. Terakhir, istilah Mach dan space karena alasan historis menunjukkan digit biner 1 dan 0. Digital, sinyal-sinyal analog. Untuk jaringan telepon, digunakan modem-modem yang menghasilkan sinyal-sinyal dalam rentang frekuensi suara. Teknik-teknik yang dasar yang sama digunakan untuk modem yang menghasilkan sinyal-sinyal pada frekuensi yang lebih tinggi. Misalnya, gelombang mikro. Bagian ini memperkenalkan teknik-teknik ini menyajikan pembahasan singkat mengenai karakteristik kinerja pendekatan alternatif. Teknik-teknik pengkodean data. Kita sebutkan bahwa modulasi dipengaruhi oleh satu atau lebih dari 3 karakteristik sinyal pembawa, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Jadi terdapat 3 dasar pengkodean atau teknik modulasi untuk mentransformasikan data digital menjadi sinyal-sinyal analog. Data analog, sinyal-sinyal analog. Di bagian ini, kita mengamati proses mentransformasikan dan analog menjadi sinyal-sinyal digital, atau lebih tepatnya sebagai suatu proses mengubah data analog menjadi digital. Proses ini disebut digitalisasi. Bila data analog diubah menjadi data digital, maka akan terjadi banyak hal. Di antaranya yang paling umum adalah data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRZ strip L. Dalam hal ini, kita langsung beranjak dari kata analog ke sinyal digital. Yang kedua, data digital dapat sebagai sinyal digital dengan menggunakan kode lain selain NRZ strip L, sehingga diperlakukan satu langkah tambahan. Yang ketiga, data digital dapat diubah menjadi suatu sinyal analog. Data analog, sinyal-sinyal analog
Modulasi didefinisikan sebagai proses menggabungkan suatu sinyal input M atau T dengan sinyal pembawa pada frekuensi Fc agar menghasilkan sebuah sinyal S atau T yang bandwidth-nya dipusatkan di tengah-tengah Fc. Untuk data digital, keperluan modulasi harus jelas. Bila hanya tersedia transmisi analog, modulasi diperlukan untuk mengubah data digital menjadi bentuk analog. Tujuan penggunaan modulasi tersebut menjadi kurang jelas bila datanya sudah berbentuk analog. Setelah itu, barulah sinyal-sinyal suara ditransmisikan melalui saluran telepon di spektrum aslinya atau merujuk pada transmisi baseband. Terdapat dua alasan utama untuk modulasi analog dari sinyal-sinyal analog, yakni 1. Diperlukan frekuensi yang lebih tinggi agar transmisi yang dilakukan lebih efektif. Untuk transmisi unguided, kelihatan tidak mungkin untuk mentransmisikan sinyal-sinyal baseband karena diperlukan antena-antena yang memiliki diameter beberapa kilometer. Yang kedua, modulasi memperbolehkan frekuensi divisi multiplexing. Bab 6. Jaringan komputer. Bagian 1. Pengertian. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart atau shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar kode, yakni peer-to-peer. Yang pertama, peer adalah rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub switch. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai rescue resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. 2. Client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Selain pada jaringan lokal, sistem ini juga bisa diterapkan dengan berbagai teknologi internet, di mana ada suatu unit komputer berfungsi sebagai server yang hanya memberikan pelayanan bagi komputer lain yang juga hanya meminta layanan di server. Akses dilakukan secara transparan dari klien yang juga hanya meminta layanan dari server. Akses dilakukan secara transparan dari klien dengan melakukan login terlebih dahulu ke server yang dituju. Klien hanya bisa menggunakan resource yang disediakan server sesuai dengan otoritas klien. Hanya bisa menggunakan resource yang disediakan server sesuai dengan otoritas yang diberikan oleh administrator. Aplikasi pada sisi klien bisa saja merupakan resource yang tersedia di server, namun hanya bisa dijalankan setelah terkoneksi ke server. Pada implementasi software, aplikasi yang diinstal di sisi klien berbeda dengan gunakan di server. Jaringan komputer, sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, kusir komputer pernah mengenal sistem distribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi yang tidak jauh berbeda. Sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan utama antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Bab 7. Jaringan komputer. Sejarah jaringan dan internet. Tahun 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense USA. 1959, Len Kleinrock menulis paper tentang packet switching. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol atau NCP.
1972 Internet Networking Working Group Internet Working atau INWG dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. 73 ide Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dari Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk file transfer RPC 484 diusulkan. 1974 desain dari TCP atau IP dijabarkan secara rinci oleh Vint Cerf dan Bob Kahn dalam A Protocol for Packet Network Intercommunication. 1982 TCP atau IP menjadi protokol untuk ARPANET dan ini dispesifikasikan oleh DoD. 1992 jumlah internet hoods melampaui 1 juta. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser. University of Nevada mengeluarkan sistem Veronica. 1993 NSF membuat internet untuk menjalankan internet service seperti pendaftaran domain, versi pertama dari Mosaic, atau untuk X window yang dikembangkan oleh Mark Andreessen dikeluarkan oleh NCSA Web OS Online, National Information Infrastructure Act lolos, dan pemerintah Amerika Serikat mulai lebih serius dalam penanganan website. Tujuan atau manfaat jaringan komputer. Tujuan utamanya adalah dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah yang pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua adalah saving money atau penghematan uang atau anggaran. Perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran yang cukup besar karena tidak perlu membeli perangkat baru untuk dipasang di tiap-tiap unit komputer. Yang ketiga adalah high reliability atau kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen, kantor terpadu, atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server, internet maupun internet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan masalah-masalah sosial yang timbul di jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebarkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, dan juga jenis kelamin. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor atau sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah, provinsi atau negara bagian. Yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network. Adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas. Bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Sekian jawaban UTS dari saya, Bima Maramis. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.